Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan informasi bagi Anda yang masih bingung daftar CPNS atau P3K pada tahun 2021 dan apa saja materi untuk P3K dan siapa saja yang bisa ikut dalam seleksi P3K tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, simak terus penjelasan dari saya. Jika Anda baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya dan bisa di-share ke sanak saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Siapa saja yang bisa ikut P3K? Yang pertama yaitu guru honorer sekolah negeri dan swasta yang sudah terdaftar di Dapodik selambat-lambatnya Juni 2020. Jadi yang bisa ikut ini adalah guru honorer sekolah negeri maupun swasta, ini juga boleh yang terdaftar di Dapodik selambat-lambatnya Juni 2020. Jadi jika terdaftar di Dapodiknya pada tahun ajaran baru 2020, itu kemungkinan besar tidak bisa ikut P3K. Yang kedua yaitu individu baru. Ini maksudnya belum pernah sukuan atau belum pernah menjadi guru honorer. Ini tidak terdaftar di Dapodik dengan syarat memiliki sertifikat pendidik. Jadi ini bagi lulusan baru, yaitu yang sudah ikut prajabatan maupun yang dulu ikut SM3T belum masuk ke CPNS atau belum keterima menjadi CPNS. Jadi ini bisa daftar walaupun yang bersangkutan belum terdaftar di Dapodik. Jadi intinya yang mempunyai sertifikat pendidik boleh daftar walaupun belum terdaftar di Dapodik. Yang ketiga yaitu guru honorer K2 database BKN. Ini pada saat P3K tahap 1 dulu masih ada beberapa guru honorer K2 yang belum diterima. Jadi intinya sama. Jadi jangan ada persepsi bahwa kalau sudah guru honorer pasti keterima tidak belajar, itu jangan. Karena pada saat Kemdikbud memberikan informasi bahwa ada 1 juta guru yang akan direkrut, itu bukan artinya semata-mata langsung keterima, tidak. Itu kuotanya 1 juta, tetapi kalau yang keterima hanya 100.000, berarti hanya 100.000 itu. Nah, jadi bagaimana kalau tidak keterima? Nanti bisa ikut di tes berikutnya yang menurut kabar dari Kemdikbud juga, kalau yang PPK tahap 1 itu 1 tahun ada 1 tes P3K, tetapi untuk 2021 ini ada 3 kali tes. Jadi kalau nanti 3 kali tes tidak keterima, berarti sudah tidak bisa daftar P3K. Jadi pemerintah walaupun merekrut 1 juta guru juga masih mencari bibit-bibit yang berkualitas. Maka dari itu silahkan disiapkan, jangan ada persepsi itu tadi bahwa jika sudah honorer pasti keterima. Belum mesti atau belum tentu, karena ingat ini juga ada individu baru yang mempunyai sertifikat pendidik, tentunya keilmuannya masih fresh. Jadi ini adalah pesaing Anda. Materi ujian P3K apa saja? Kemarin sudah saya informasikan materinya ada 3 kompetensi, itu menurut di PP P3K, tetapi belakangan ini yang beredar ada tambahan 1, yaitu materi skolastik, itu tambahannya. Yang pertama tetap kompetensi teknis, ini sesuai mapelnya. Jadi jika guru berarti ya tentang ilmu keguruan, jika pertanian atau penyuluh itu juga tentang pertanian, kompetensi teknisnya. Di sini kalau dari pengalaman yang P3K tahap 1 itu, kalau guru lebih ke pedagogiknya yang lebih banyak. Tapi nanti dilihat yang menurut kabar juga itu dari Kemdikbud akan ada latihan-latihan soal. Jadi nanti bisa dilihat, jadi persiapkan semaksimal mungkin. Kompetensi teknis ini terdiri dari 50 soal dengan waktu yaitu 60 menit atau 1 jam. Yang kedua, tes bakat skolastik. Ini bakat skolastik atau penalaran. Ini biasanya tes ini
Untuk mahasiswa baru itu biasanya ada tes bakat skolastik. Ini terdiri dari 40 soal dengan waktu 60 menit. Tentunya penalaran ini diberi waktu yang lebih banyak daripada kompetensi teknis. Jadi ini harus fokus karena dalam bentuk penalaran. Nah, poin 1 dan 2 ini bobot nilainya 60%. Ini seperti pada CPNS kalau yang SKB-nya 60% dan SKD-nya 40%. Ini juga demikian untuk P3K. Yang bobot 60% adalah poin 1 dan 2 yaitu kompetensi teknisnya dan tes bakat skolastiknya. Yang ketiga, tes manajerial. Ini terdiri 30 soal dengan waktu 25 menit. Seperti penjelasan saya di video sebelumnya, nanti bisa dilihat di atas ini, itu hampir sama seperti TKP, yaitu Anda dihadapkan sebagai pimpinan. Jadi memanajerial anggota itu bagaimana? Ini terdiri 30 soal dengan waktu 25 menit. Intinya satu soal ini tidak ada 1 menit kurang. Yang 4, sosiokultural. Ini 20 soal dengan waktu 15 menit. Ini sama, berarti satu soal tidak ada 1 menit. Sosiokultural dengan manajerial ini hampir sama. Kalau manajerial ini berkaitan dengan pimpinan, menjadi pimpinan. Kalau sosiokultural ini berkaitan dengan kebudayaan yang ada di sekitar. Nah, itu kan ASN itu kan adalah perekat bangsa. Jadi kita harus bisa beradaptasi di budaya atau di lingkungan yang bagaimanapun harus menjadi perekat di suatu masyarakat. Yang kelima yaitu pertanyaan wawancara. Ini dijawab secara tertulis 10 soal dengan waktu 10 menit. Berarti satu soal 1 menit. Ini kalau dari pengalaman yang P3K tahap 1 itu juga sama dikerjakan di komputer, tetapi jawabannya mengetik. Wawancaranya bukan tatap muka, bukan, tapi tetap di komputer, tetapi jawabannya itu silakan diketik. Ini hampir sama dengan pretest PPG tahun 2018 maupun 2019. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, poin 3, 4, dan 5 ini bobot nilainya 40%. Jadi 3, 4 dan 5 ini bobotnya hanya 40%. Kalau di total 100%. Ini kebalikannya. Kalau yang CPNS yang 60% SKB itu di belakang, SKD-nya 40%, ini enggak. Jadi ini soal yang pertama dan kedua ini bobotnya lebih tinggi yaitu 60%. Yang 3, 4, dan 5 bobotnya adalah 40%. Total waktu ini jika ditambahkan 60 menit, 60 menit, 25 menit, 15 menit, 10 menit, ini totalnya 170 menit. Ini berarti 3 jam kurang 10 menit. Tentunya bukan waktu yang singkat. Maka dari itu kita harus mempersiapkan tenaga dan pikiran. Harus memang benar-benar siap. Karena begitu lama dan begitu banyak soalnya. Kalau ditambahkan ini 50, 40, 90, 120, 140, 110, ada 150 soal. Kalau kita tidak fokus, tentunya di soal-soal yang belakang ini kita akan goyah karena capek pikiran juga. Jadi kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Nah, ini yang selanjutnya, ini yang menjadi pertanyaan bagi yang usia 35 ke bawah. Ini masih bingung ikut daftar P3K atau CPNS. Ini yang kalau yang usianya 35 ke atas itu sudah jelas pasti ikut P3K, tetapi bagaimana yang usianya 35 tahun ke bawah, ikut P3K atau ikut CPNS? Nah, ini sesuai program Kemdikbud akan mengangkat 1 juta guru. Itu berdasarkan dari data Dapodik bahwa kekurangan guru di sekolah negeri itu kurang lebih 1 juta guru. Kalau di logika berarti kalau sudah penuh 1 juta, apakah mungkin akan ada CPNS lagi? Karena kan sudah penuh. Jadi yang mindsetnya itu kemarin itu untuk yang swasta, apakah nanti di negeri atau di swasta, ini tentu sesuai di wawancara Kemdikbud atau di program Kemdikbud, itu P3K untuk mengisi sekolah negeri.
jadi yang swasta nanti bukan di sekolahnya itu, tapi memilih sekolah di sekolah negeri seperti ada pendaftaran CPNS. Jadi apa yang ada, saran saya ikuti itu. Misalkan yang ada dulu P3K, jadi ikuti P3K itu. Mengapa demikian? Karena belum ada kepastian tahun 2021 ada rekrutmen CPNS guru. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini kan mengangkat 1 juta guru untuk P3K. Sedangkan di data pokok pendidikan itu kurang lebih kekurangan guru di sekolah negeri yaitu 1 juta guru. Bisa dilogika kalau sudah diangkat P3K, apa mungkin ada CPNS. Tapi ini masih belum jelas, ini hanya saran saya saja. Nah, kalau tidak ada rekrutmen CPNS guru, sedang kita menunggu, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah ikut P3K, dan yang kedua tetap menjadi guru honorer. Karena tidak ada CPNS guru, apakah kita tetap menunggu, entah kapan adanya. Nah, jadi kemungkinan kan ada 2, yaitu ikut P3K atau tetap menjadi guru honorer. Kalau ikut P3K ini, P3K kan sudah termasuk dalam ASN, berarti status hukumnya sudah diakui negara. Tetapi kalau guru honorer kan masih belum. Dan yang mengkhawatirkan juga kalau tetap bertahan tidak daftar P3K, kemudian hanya menjadi guru honorer di sekolah negeri, yang lawan itu sekolah negerinya itu ada formasi P3K. Lalu bagaimana Anda nanti jika tetap guru honorer? Apakah tidak tersisih dengan adanya P3K baru? Jadi itu, pikirkan matang-matang apakah tetap ingin menjadi guru honorer atau ikut P3K. Kalau masalah CPNS ini masih lama, masih belum pasti juga untuk guru ada CPNS atau tidak. Jadi apa yang ada di depan mata silakan diikuti semaksimal mungkin. Lalu sebaiknya ikut P3K atau CPNS. Nah, ini seperti penjelasan saya sebelumnya. Keputusan itu ada di Anda sendiri. Pikirkan dengan cermat dan matang, saya hanya memberi masukan. Jadi dipikirkan matang-matang. Semua ada positif dan negatifnya. Jadi kita harus memikir matang-matang. Ikut P3K, positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Kalau tetap honorer menunggu CPNS, positifnya begini, negatifnya begini. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau negatifnya menjadi guru honorer itu, ya kalau di sekolahnya tempat honorer ada P3K baru, otomatis kan Anda tidak bisa pegang kelas di situ. Jadi akan tersisih. Jadi itu harus menjadi pertimbangan Anda. Ikut P3K atau menunggu adanya CPNS yang belum tentu ada untuk formasi guru pada tahun 2021. Kalau kembali program Kemdikbud tadi mengangkat 1 juta guru. Jadi otomatis kemungkinan besar itu untuk CPNS 2021 untuk formasi guru belum ada. Tetapi semuanya masih bisa berkembang, kita nantikan informasinya. Untuk saat ini informasinya seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pikirkan matang-matang apakah ikut P3K atau menunggu CPNS. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.